Teman semua, kembali bersama Kak Vino di sini. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang nilai mutlak, dan ini adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya teman-teman. Kita akan melihat beberapa soal variasi pertidaksamaan dalam nilai mutlak ya. Nah, ada beberapa konsep seperti ini. Jadi ketika teman-teman dapat nilai mutlak tetapi dalam bentuk pertidaksamaan ya, kurang dari atau lebih dari, nah maka nanti kita bisa gunakan sifat-sifat sebagai berikut. Ya, ini sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, tetapi dari sekian banyak sifat ini mungkin kita bisa ringkas saja gitu ya teman-teman. Yang utama sebenarnya hanya ini adalah sama ya teman-teman, cuman bedanya ada sama dengan dan tidak ada sama dengan. Kemudian ini, dan kemudian nanti adalah bentuk seperti ini ya. Ini bentuk apa namanya, kuadrat ya, dari bentuk kuadrat ya. Dan juga mungkin ini pecahan ya, pecahan juga bisa kita kerjakan sebagai kuadrat nantinya seperti itu. Nah, artinya kita akan mengerjakan bentuk-bentuk pertidaksamaan ya teman-teman kan. Dan ini sederhana aja. Jadi misalkan teman-teman mau melihat penyelesaian dari bentuk yang tadi ya. Jadi ada 4x plus 3 kurang dari 9 dan seterusnya. Nah, pengerjaannya sebenarnya simpel aja sih teman-teman. Jadi intinya adalah kalau pertidaksamaan biasanya masing-masing akan memiliki dua penyelesaian. Nah, yang nomor satu, harga mutlak dari 4x plus 3 kurang dari 9. Itu penyelesaiannya itu seperti ini teman-teman. 4x plus 3 kurang dari 9. Ataunya itu adalah 4x plus 3, tandanya dibalik, angkanya juga dibalik teman-teman. Jadi tandanya dibalik, angkanya juga dibalik. Udah, itu aja teman-teman, sederhana banget kan. Jadi ini tinggal 9 kita kurangin dengan 3 itu 6. Berarti x-nya adalah kurang dari 6 per 4 ya, atau 3 per 2. Yang ini kita dapatkan 4x lebih dari minus 12, berarti x-nya adalah lebih dari minus 3, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian soal nomor 2 sama sih. Harga mutlak dari 2x plus 7 lebih dari sama dengan 5. Berarti penyelesaiannya adalah 2x plus 7 lebih dari sama dengan 5, atau 2x plus 7 kurang dari sama dengan minus 5. Jadi tandanya dibalik, angkanya dibalik ya. Oke, lalu ini tinggal kita pindahkan, 5 dikurangi 7 itu minus 2, maka ketemu seperti ini ya. Ya, artinya kalau seperti ini mestinya teman-teman sudah nggak terlalu masalah ya. Oke. Nah, kalau yang nomor 3 nih teman-teman. Nah, nomor 3 ini mungkin kita bisa pisah. Jadi ini kan di harga mutlak dari 2x min 6 itu di antara 2 dan 4. Nah, ini mungkin kita bisa ambil segini teman-teman. 2x min 6 ya, itu lebih dari sama dengan 2. Dan nanti 2x min 6 kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk bentuk-bentuk ini kita kerjakan sendiri-sendiri. Jadi 2x min 6 lebih dari sama dengan 2, atau 2x min 6 kurang dari sama dengan minus 2. Sedangkan kalau ini 2x min 6 kurang dari sama dengan 4, atau 2x min 6 lebih dari sama dengan minus 4. Nah, ini kita kerjakan sendiri-sendiri ya. Seperti ini. Atau ini 2x kurang dari sama dengan minus 2 ditambah 6 itu 4, x kurang dari 2. Ya. Nah, kemudian yang ini 2x kurang dari sama dengan 4 ditambah 6, 10. Artinya x kurang dari 5. Atau 2x lebih dari minus 4 ditambah 6 itu 2. X-nya lebih dari 1. Nah, penyelesaiannya adalah kita harus menggabungkan semuanya ini, teman-teman. Ya, jadi cara menggabungkannya teman-teman bisa membuat satu garis bilangan. Ya, isikan angka-angka itu ya. 1, 2, 4, dan 5. Ya, ini karena ada sama dengan, itu biasanya kita akan bulatkan penuh seperti itu. Nah, kemudian ini kita ambil nih. X lebih dari sama dengan 4. Ya, jadi lebih dari sama dengan 4 itu berarti di sana X kurang dari sama dengan 2 ya. Berarti kalau gitu dia adalah sana ya. Gitu. Lalu X kurang dari sama dengan 5. Ya, X kurang dari sama dengan 5 itu berarti ke sana. Kemudian X lebih dari sama dengan 1 itu ke sana. Nah, teman-teman harus melihat yang memenuhi daerah yang memenuhi dua persamaan tadi. Jadi dari sini kalau kita ambil semuanya, ya semuanya itu berarti
nilainya ada di mana teman-teman? Yang memenuhi semuanya ya, memenuhi semuanya berarti ini persamaan pertama tadi di situ dengan 4 sampai 2. Yang ini adalah kurang dari 5 dan ini nanti kita akan dapatkan nih penyelesaiannya adalah perpotongan ini teman-teman. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X itu kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2 dan kurang lebih dari sama dengan 2 atau X-nya di antara 4 dan 5 seperti itu. Kita akhiri dengan himpunan penyelesaian ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan jelas. Yang ini juga jangan lupa kita berikan himpunan penyelesaian X di mana X kurang dari 3/2 dan lebih dari min 3 ya, atau X lebih dari min 3 atau X kurang dari 3/2 X anggota R, seperti itu ya. Yang ini juga sama, X di mana X kurang dari minus 6 atau X lebih dari sama dengan minus 1 ya, X anggota R, seperti itu ya. Kemudian teman-teman nomor 2. Nah, ini bentuknya adalah kiri dan kanan ada fungsi ya. Sama dengan persamaan ya, kita akan mengkuadratkan kiri dan kanan. Jadi kuadratkan jadi 3 min 2x itu dikuadratkan, x min 4 dikuadratkan. Dan penyelesaiannya itu nanti kita akan dapatkan menjadi bentuk a kuadrat min b kuadrat ya. Seperti itu. Nah, di sini kita jadikan bentuk satunya adalah penjumlahan. Ya, jadi 3 min 2x ditambah x min 4 dikalikan dengan 3 min 2x dikurangin x min 4 seperti itu ya. Jadi konteksnya adalah bentuk dari a kuadrat min b kuadrat. Kita buat lebih dari 0. Nah, di sini kita dapatkan minus 3x plus 7 ya, atau ini. Kemudian di sini adalah 3 min 4 itu 7 minus 3x. Oh maaf, yang ini tadi minus 2x, ada yang salah ya teman-teman ya. Di sini itu kita dapatkan 3 ditambah min 4 berarti minus 1 minus x ya, seperti itu. Nah, lebih dari 0. Kita buat pembuat 0 fungsinya dulu, jadi x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 7/3. Lalu kita akan buat garis bilangan minus 1 dan 7/3. Ya, seperti itu. Nah, kalau lebih dari 0 kita akan ambil yang posisi di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari minus 1 atau X lebih dari 7/3 ya, X anggota R. Seperti itu ya. Oke, itu teman-teman. Berikutnya juga sama ya. Ini 2x min 1 di harga mutlak. Jadi entah kiri atau kanan ada harga mutlaknya apa enggak, tapi kita tinggal kuadratkan saja. Ya, sehingga dari sini kita tinggal punya 2x min 1 kuadrat dikurangi 5 min x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Ya, ini kita dapatkan 2x min 1 ditambah 5 min x dikalikan 2x min 1 dikurangin 5 min x ya, seperti itu. Oke ya. Di bagian itu kurang dari sama dengan 0. Sini kita dapatkan 2x ditambah min x berarti x plus 4. Yang ini 2x dikurangi min x berarti 3x. Minus 1 minus 5 berarti minus 6. Kurang dari 0. Kita buat pembuat 0 fungsinya adalah min 4 dan 2 ya, 4 dan 2. Kita buat garis bilangan min 4 dan 2 karena ada sama dengan di sini kita bulatkan penuh teman-teman ya. Jadi ini pertidaksamaan kuadrat teman-teman sudah harus ingat-ingat waktu di kelas 9 ya. Nah, kemudian berikutnya kita ambil yang kurang dari berarti yang di sebelah ini. Jadi x-nya ada di antara minus 4 dan 2 ya. Jadi kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya di antara min 4 sampai 2, X anggota R. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, itu bagian yang kedua. Kemudian kalau teman-teman melihat bentuk seperti ini ya, ini pecahan. Ya. Nah, tadi di depan ada sifat juga, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman punya seperti itu,
Ini sebenarnya sama aja dengan bentuknya akan menjadi seperti ini. 2 kita kalikan dengan 5x plus 1, jadi dikali silang seperti itu. Nah, ini juga nanti akan menjadi, ini bisa dikalikan ya, 10x plus 2 dalam harga mutlak, kemudian kita kuadratkan. Nah, begitu dikuadratkan akan muncul seperti tadi ya, 2x min 5 ditambah 10x plus 2, kita kalikan dengan 2x min 5 dikurangin 10x plus 2 ya. Itu lebih dari 0. Nah, di sini kita dapatkan 12x minus 5 ditambah 2 itu minus 3. Lalu yang di sini 2x dikurangi 10x berarti minus 8x. Lalu kemudian minus 5 minus 2 adalah minus 7 ya, lebih dari 0. Di sini kita dapatkan 12x sama dengan 3 berarti x-nya 1/4. Sedangkan yang di sini x-nya adalah 7/8 ya, minus 7/8. Oke ya. Nah, teman-teman ini pertidaksamaan kuadratnya itu variabelnya berbeda. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mencari himpunan penyelesaian itu adalah dengan uji titik ya, uji titik. Jadi kalau ini diuji itu nanti di sini akan ketemu negatif, di sini positif, di sini negatif. Nah, berhubung yang dicari adalah lebih dari 0, kita ambil yang positif. Sehingga HP-nya adalah di antara minus 7/8 dan 1/4 X anggota R. Ya, seperti itu. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Jadi syaratnya teman-teman harus jelas banget masalah pertidaksamaan kuadrat ya. Nanti pertidaksamaan kuadrat kita akan bahas secara khusus ya teman-teman. Kemudian bentuk seperti ini teman-teman. Ya, ini 2 dikalikan harga mutlak 3x plus 1 kuadrat ditambah harga mutlak 3x plus 1 minus 6 lebih dari 0. Nah, ini kelihatan banget. Ini adalah bentuk permisalan ya. Jadi kita akan memisalkan harga mutlak dari 3x plus 1 itu adalah y, misalkan seperti itu. Nah, sehingga bentuk ini itu kan bisa kita jadikan sebagai 2y kuadrat ditambah y minus 6 lebih dari 0. Di sini kita tinggal faktorkan ya. Difaktorkan ini kita dapatkan 2y plus min 3 dan y plus 2 seperti itu. Nah, kita dapatkan pembuat 0 fungsinya adalah y sama dengan 3/2 dan y sama dengan minus 2. Di sini kita buat garis bilangan dulu ya. Nah, karena lebih dari 0 kita ambil yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Artinya kita dapatkan y kurang dari minus 2 atau y lebih dari 3/2. Nah, teman-teman ingat, y itu hanya permisalan ya. Hanya permisalan. Jadi ini y-nya bisa kita gantikan sebagai harga mutlak 3x plus 1 kurang dari minus 2 atau 3x plus 1 lebih dari 3/2. Nah, yang ini teman-teman, karena kita tahu kan harga mutlak itu tidak mungkin bernilai negatif. Maka kalau harga mutlak 3x plus 1 kurang dari min 2, maka ini adalah himpunan kosong. Ya, jadi x-nya nggak ada. Nah, sedangkan kalau yang ini kita kerjakan dengan prinsip yang awal tadi. 3x plus 1 lebih dari 3/2 atau 3x plus 1 kurang dari minus 3/2 ya. Sehingga 3x adalah setengah, x-nya berarti lebih dari 1/6. Kalau yang di sini 3x kurang dari min 5/2, x-nya berarti kurang dari min 5/6. Dah, itu tinggal kita gabungkan sebagai himpunan penyelesaian. Jadi x-nya adalah x di mana x kurang dari min 5/6 atau x lebih dari 1/6 ya x anggota R. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu. Kemudian ada satu bagian lagi nih. Ini yang biasanya paling ribet teman-teman ya. Jadi kalau kita mendapatkan penjumlahan atau pengurangan harga mutlak. Seperti itu ya. Nah, ini kita harus gunakan definisi dan pembuat 0. Jadi 3x plus 1 dalam harga mutlak dan 2x plus 4 dalam harga mutlak. Ini kita harus membuat gini dulu teman-teman. 3x plus 1 sama dengan 0 itu x-nya adalah min 1/3. 2x plus 4 sama dengan 0 maka x-nya adalah min 2 ya. Nah, lalu kemudian dengan prinsip definisi ya, yang dinamakan 3x plus 1 itu dia akan menjadi sama dengan 3x plus 1
untuk X lebih dari sama dengan min 1/3. Ya, pembuat nol fungsinya itu. Tapi dia akan menjadi minusnya itu untuk yang lawannya, X kurang dari 1/3. Sedangkan harga mutlak 2X plus 4 sama ya, dia akan menjadi 2X plus 4 untuk X lebih dari sama dengan min 2 dan akan menjadi minusnya untuk X kurang dari minus 2. Nah, artinya di sini itu kita punya satu garis bilangan, misalkan kita berikan min 2 dan min 1/3. Ya. Berarti kalau di sini kita berikan daerah, nih teman-teman, anggap ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3 ya. Nah, di sini kita harus menguji masing-masing daerah. Ya, jadi kalau untuk yang daerah pertama ini adalah X kurang dari minus 2. Maka untuk yang 3X plus 1 dia akan mengikuti yang kurang dari minus 1/3 ya, karena di sebelah kiri kan. Nah, berarti yang 3X plus 1 dia akan menjadi ini. Jadi teman-teman kita akan kerjakan ini ya. Nah ini ya, 3X plus 1-nya bisa kita ganti sebagai minus 3X plus 1. Minus yang 2X plus 4 juga kita kerjakan sebagai minus ya. Minus dari 2X plus 4. Seperti itu. Lebih dari 10. Nah ini kita jabarkan minus 3X minus 1 plus 2X plus 4 lebih dari 10. Atau min X lebih dari ini 3, 7 ya. Berarti X kurang dari minus 7. Nah, X kurang dari minus 7 apakah ada di X kurang dari minus 2? Ternyata benar ya. Berarti ini memenuhi ya. Jadi ini adalah memenuhi. Jadi ini memenuhi penyelesaian. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, daerah kedua maksudnya ya. Kita beri Romawi saja supaya nggak beda ya. Jadi untuk daerah yang nomor 2, ini untuk yang min 2 dia lebih dari. Berarti 2X plus 4-nya nanti akan menjadi 2X plus 4. Tetapi yang 3X plus 1 dia masih kurang dari. Berarti kita akan ambil sebagai minus ya. Ini minus 3X plus 1, min yang ini sudah 2X plus 4. Lebih dari 10. Ya, jadi di sini minus 3X minus 1, minus 2X minus 4 lebih dari 10. Maka minus 5X lebih dari ini 15. Maka X kita dapatkan kurang dari minus 3. Nah, apakah X kurang dari minus 3 itu ada di antara min 2 dan min 1/3? Ternyata enggak, teman-teman. Jadi ini tidak memenuhi ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang satu bagian lagi adalah yang di sebelah kanan. Ini artinya lebih dari min 1/3 dan lebih dari min 2. Berarti yang 3X plus 1 akan menjadi 3X plus 1. Yang 2X plus 4 akan menjadi 2X plus 4 lebih dari 10. Ini 3X plus 1 min 2X min 4 lebih dari 10. Maka di sini X lebih dari ini minus 3 ya, 13. Nah, apakah X lebih dari 13 itu ada di sebelah kanan? Betul ya? Berarti memenuhi ya. Nah, berarti artinya himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana X kurang dari min 7 atau X lebih dari 13 ya. X anggota R, seperti itu ya. Nah, ini beberapa macam pertidaksamaan di nilai mutlak, teman-teman. Bisa diperhatikan soal-soalnya. Artinya kalau soal-soal ada di sekolah pasti tinggal diganti angkanya saja ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.